Malaysia mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Inggris di ASEAN. Pihak Indonesia menanggapi bahwa bahasa Indonesia jauh lebih besar dan lebih layak ketimbang bahasa Melayu. Pihak yang punya otoritas menanggapi perkara bahasa ini adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atau Kemdikbudristek, atau biasa disebut sebagai Badan Bahasa. Kepala Badan Bahasa, Profesor Endang Aminuddin Aziz, mengatakan bahwa bahasa Indonesia jauh lebih layak daripada bahasa Melayu untuk menjadi bahasa kedua di ASEAN. Profesor Amin mengklaim persebaran dan penutur bahasa Indonesia jauh lebih luas dan lebih banyak ketimbang bahasa Melayu. Namun pihak Malaysia mengklaim ada 300 juta penduduk ASEAN yang menggunakan bahasa Melayu. Sebelumnya pada tanggal 24 Maret, Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, menyatakan soal usulan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Malaysia akan segera berbicara dengan pemimpin ASEAN untuk membahas usulan ini. Amin selaku Kepala Badan Bahasa tidak secara eksplisit menolak usulan Malaysia itu. Terkait dengan persebaran penutur bahasa Indonesia, bagaimanapun jauh lebih besar bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia saja sudah lebih besar ketimbang jumlah penduduk Malaysia. Dari sisi pemerintah, kita tentunya akan ikut mendorong apabila bahasa Indonesia diterima sebagai suatu konsensus di sesama negara anggota ASEAN untuk penggunaan bahasa resmi lainnya, selain bahasa Inggris yang selama ini digunakan sebagai bahasa resmi dalam komunikasi dan dokumentasi di lingkungan ASEAN. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, menolak usulan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua resmi ASEAN. Nadiem Makarim menekankan akan mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi organisasi negara Asia Tenggara itu. Dia menghimbau seluruh masyarakat Indonesia bahu-membahu dengan pemerintah untuk terus memberdayakan serta membela bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menurutnya lebih layak untuk dikedepankan dengan mempertimbangkan keunggulan historis, hukum, dan juga linguistik. Nadiem kemudian menjelaskan bahwa di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan penyebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA juga telah diselenggarakan oleh 428 lembaga, baik yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek, maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh pegiat BIPA, pemerintah, dan lembaga di seluruh dunia. Selain itu, bahasa Indonesia juga diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia. Nadiem Makarim mengatakan, dengan semua keunggulan yang dimiliki bahasa Indonesia dari aspek historis, hukum, dan linguistik, serta bagaimana bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang diakui secara internasional, sudah selayaknya bahasa Indonesia duduk di posisi terdepan dan jika memungkinkan menjadi bahasa pengantar untuk pertemuan-pertemuan resmi di ASEAN. Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, menemui Presiden Joko Widodo. Usai pertemuan, Perdana Menteri Malaysia menyatakan Jokowi juga mendukung penguatan bahasa rumpun Melayu. Ismail Sabri Yaakob menjelaskan, bahasa rumpun Melayu digunakan di Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Thailand Selatan, etnis Champa di Kamboja, Filipina, dan juga Singapura. Ismail Sabri Yaakob yang berbicara menggunakan bahasa Melayu, dialek Malaysia ini, menggunakan istilah bahasa rumpun Melayu. Dia berterima kasih kepada Jokowi lantaran sudah setuju dengan idenya ini, termasuk berterima kasih atas kesepakatan-kesepakatan dalam ranah lainnya, meliputi kesepakatan buruh migran hingga soal perbatasan negara. Urgensi memiliki bahasa kedua di ASEAN sudah agak terlambat karena seharusnya penentuan bahasa ASEAN diputuskan saat pendiriannya pada 1967. Sampai saat ini, Indonesia tidak mampu memanfaatkan posisinya untuk mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di ASEAN. Ahli bahasa Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Danang Sunendar, mengatakan, namun lebih baik terlambat daripada tidak dilakukan sama sekali terkait pemikiran tentang itu.
Menurut Dadang, melalui pengusulan bahasa kedua, artinya sudah jelas ASEAN menerima bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, dan hal itu tidak bisa terbantahkan. Akan tetapi, tentang bahasa kedua ASEAN, urgensinya sudah tidak seperti dulu, karena bahasa Inggris sudah digunakan selama puluhan tahun sebagai bahasa pertama. Ketika disinggung tentang peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua ASEAN, Dadang mengatakan, itu tentu sangat potensial. Pasalnya sepertiga jumlah penduduk ASEAN adalah orang Indonesia. Sementara bahasa Melayu tentu saja ada dalam daftar bahasa yang ingin diajukan, seperti yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Malaysia. Malaysia selalu menganggap bahasa Indonesia sebagai bagian dari bahasa Melayu. Menurut Dadang, menjadi bahasa tertentu di ASEAN tidak ada syarat-syarat tertulis. Indonesia memiliki sejumlah persyaratan umum yang sudah dipenuhi, seperti jumlah penuturnya yang paling banyak. Bahasa Indonesia juga digunakan di beberapa negara ASEAN, seperti di Timor Leste. Bahasa Indonesia juga dituturkan di sebagian wilayah selatan Thailand dan di Filipina, dan tentu saja di Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Singapura, dengan dialek yang berbeda.